Pulau Borneo, yang di Indonesia kita kenal sebagai Kalimantan, itu seperti gudang harta karun keanekaragaman hayati. Hutan hujannya yang tua banget, itu jadi rumah buat banyak banget jenis makhluk hidup yang luar biasa. Banyak di antaranya cuma ada di sini, nggak ada di tempat lain di dunia. Coba deh bayangin orangutan Kalimantan, matanya lembut, tatapannya cerdas, lagi berayun di antara pepohonan tinggi. Atau bekantan, yang gampang banget kita kenali dari hidungnya yang besar dan khas itu. Hewan-hewan ini membentuk jaringan kehidupan yang rumit, keseimbangan yang rapuh tapi sudah sempurna selama ribuan tahun. Menjaga warisan alam ini adalah tanggung jawab kita semua di seluruh dunia. Sayangnya, dunia yang penuh kehidupan ini menghadapi banyak ancaman. Penebangan hutan, gara-gara pertanian dan pengambilan sumber daya alam, bikin rumah hewan-hewan jadi terpecah-pecah. Ini bikin kelompok hewan jadi terisolasi, jadi makin susah buat mereka cari makan, cari pasangan, dan cari daerah baru. Jalanan bisa jadi penghalang berbahaya, memisahkan ekosistem, dan bikin hewan sering tabrakan sama kendaraan. Sedih ya? Tantangannya adalah gimana caranya kemajuan manusia dan pelestarian alam bisa jalan bareng. Usaha pelestariannya harus dari banyak sisi, misalnya memperbaiki lagi rumah hewan, mencegah perburuan liar, dan ngajak masyarakat ikut serta. Masa depan hewan-hewan Kalimantan yang luar biasa ini ada di ujung tanduk, dan pilihan kita hari ini yang akan menentukan nasib mereka. Indonesia lagi memulai proyek besar nih, pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek raksasa ini termasuk pembangunan banyak banget infrastruktur, salah satunya jalan tol baru. Jalan tol IKN ini dirancang buat menghubungkan daerah-daerah penting, biar transportasi lancar dan ekonomi di sana bisa tumbuh. Tapi, membangun jalan raya besar melewati daerah yang kaya banget sama satwa liar, itu tantangannya nggak main-main. Jalan baru bisa jadi kayak tembok penghalang yang nggak bisa ditembus, memotong jalur pindah hewan yang sudah lama ada, dan bikin kelompok hewan jadi terpisah. Perencanaan dan pembangunan jalan tol IKN ini butuh pertimbangan yang hati-hati banget soal dampaknya ke lingkungan. Tujuannya harus mengurangi gangguan seminimal mungkin dan cari cara-cara baru biar satwa liar tetap bisa hidup sebebas mungkin. Menyadari kemungkinan dampak ini adalah langkah pertama buat menguranginya. Dengan memasukkan langkah-langkah perlindungan satwa liar dari awal, proyek ini bisa bertujuan biar pembangunan manusia dan alam bisa hidup berdampingan lebih harmonis. Salah satu langkah paling penting buat melindungi hewan-hewan Kalimantan selama pembangunan jalan tol IKN adalah pembuatan jembatan satwa. Khususnya nih, di seksi 3B jalan tol IKN KIP, sudah dibangun satu bangunan khusus. Ini bukan sembarang jembatan loh. Ini jembatan satwa, jembatan buat hewan, yang dirancang khusus biar hewan-hewan bisa nyebrang jalan tol baru ini dengan aman. Tujuan utamanya adalah menyambungkan lagi rumah-rumah hewan yang tadinya bakal kepotong sama jalan tol. Jembatan satwa ini penting banget buat menjaga hubungan antar ekosistem. Jembatan satwa ini jadi kayak jalur penyelamat, koridor aman yang bantu mencegah akibat buruk tadi. Dengan adanya pilihan aman buat nyebrang jalan raya yang ramai, jembatan ini juga sangat mengurangi risiko hewan tabrakan sama mobil. Jembatan satwa IKN ini contoh nyata gimana pembangunan manusia bisa direncanakan dengan lebih peduli sama lingkungan. Ini nunjukin pendekatan yang proaktif. Jadi masalahnya diantisipasi dan solusinya disiapin sebelum jadi makin besar. Jembatan satwa yang dibangun sama PT Waskitakar Tbk di seksi 3B Jalan Tol IKN ini hebat banget loh rancangannya. Panjang jembatannya lumayan jauh, 81,6 meter. Lebar jembatannya juga penting banget, dirancang biar bisa dilewati berbagai jenis hewan, dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Rancangannya dibikin biar jembatannya menarik dan aman buat hewan-hewan. Permukaan jembatannya lagi ditanami tanaman asli sana dengan hati-hati. Ada pohon dan semak-semak juga. Bahan-bahan yang dipakai buat bangun jembatan ini dipilih bukan cuma karena kuat, tapi juga mikirin lingkungannya. Jembatan satwa ini bukan cuma buat nyebrang aja. Ini kayak pernyataan niat, nunjukin komitmen buat jaga keanekaragaman hayati Kalimantan di tengah pembangunan besar. Salah satu hal penting dari pembangunan jembatan satwa IKN ini adalah penggunaan bahan baru yang canggih.
namanya foam mortar atau busa mortar. Foam mortar, atau biasa disebut juga beton ringan seluler, itu bahan bangunan serbaguna yang punya banyak kelebihan buat lingkungan dan kekuatan bangunan. Bahan ini dibuat dengan cara masukin bahan pembuat busa ke campuran semen. Jadi hasilnya bahan yang jauh lebih ringan dari beton biasa. Karena lebih ringan, jadi bahan bakunya nggak perlu sebanyak beton biasa buat ukuran yang sama. Ini bagus buat mengurangi dampak ke lingkungan. Penggunaan foam mortar di proyek Jembatan Satwa ini bikin proyeknya jadi lebih ramah lingkungan. Karena ringan, proses bangunnya bisa lebih gampang. Mungkin jadi nggak perlu banyak alat berat, jadi hemat bensin dan polusi juga berkurang. Pilihan bahan ini nunjukin usaha sadar buat pakai teknologi yang lebih hijau dalam pembangunan infrastruktur. PT Waskita Karya Sro Tbk makin nunjukin komitmennya buat pembangunan yang ramah lingkungan dalam kerjaannya. Pembangunan Jembatan Satwa di proyek Jalan Tol IKN ini bukti nyata dari komitmen itu. Ini nunjukin cara pikir perusahaan yang lebih luas, yang ngerti penting-pentingnya jaga lingkungan sambil capai tujuan pembangunan nasional. Waskita paham kalau proyek infrastruktur besar, apalagi di daerah yang sensitif lingkungannya kayak Kalimantan, punya tanggung jawab besar buat mengurangi dampak buruknya. Dedikasi buat lingkungan ini biasanya jadi bagian dari kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola atau SG perusahaan. Jembatan Satwa ini contoh langsung penerapan prinsip ESG itu, langsung buat jaga keanekaragaman hayati. Usaha Waskita di Jalan Tol IKN, terutama Jembatan Satwanya, diharapkan bisa jadi contoh gimana infrastruktur bisa dibangun dengan hati nurani. Membangun bangunan khusus kayak Jembatan Satwa di tengah hutan Kalimantan, itu banyak banget tantangan uniknya. Medannya aja udah susah, hutannya lebat, tanahnya nggak rata, terus lokasinya jauh, jadi susah dijangkau. Pekerja sering banget harus berhadapan sama cuaca tropis yang nggak bisa ditebak. Misalnya hujan deras yang bisa bikin kerjaan jadi telat. Membangun sambil mikirin pelestarian alam itu nambah lagi tingkat kesulitannya. Karena harus melindungi tanaman dan hewan yang udah ada selama pembangunan, kerjanya jadi harus ekstra hati-hati. Biar jembatannya beneran dipakai sama hewan-hewan yang dituju, perlu kerjasama bareng ahli ekologi dan ahli satwa liar. Buat ngatasin semua tantangan ini, nggak cuma butuh jago teknisnya aja, tapi juga komitmen yang kuat buat jaga alam. Jembatan Satwa IKN ini bakal jadi jalur penting banget buat banyak jenis hewan asli Kalimantan yang berharga. Buat hewan kayak orangutan Kalimantan, jembatan ini bakal jadi jalan aman di atas bahaya jalan tol. Dengan adanya jalur khusus ini, jembatan ini bantu hewan-hewan tetap bisa ke daerah yang lebih luas. Ini penting buat cari makan, cari pasangan, dan lari dari pemangsa. Dampak buat lingkungannya lebih dari sekadar bikin hewan bisa nyebrang jalan. Jembatan ini punya peran penting banget buat jaga keragaman genetik di antara kelompok-kelompok satwa liar. Jembatan Satwa ini memudahkan pertukaran genetik karena hewan dari daerah berbeda bisa ketemu dan kawin. Keberhasilan Jembatan Satwa ini nantinya diukur dari seberapa banyak dipakai sama hewan targetnya dan seberapa besar bantuannya buat kesehatan ekosistem di sana secara keseluruhan. Pembangunan Jembatan Satwa di Jalan Tol IKN ini adalah pernyataan kuat dari dedikasi PT Waskita Karya buat menciptakan keselarasan antara pembangunan dan alam. Ini nandain pendekatan proaktif, di mana pertimbangan lingkungan itu bukan dipikirin belakangan, tapi jadi bagian penting dari perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur besar. Komitmen ini lebih dari sekadar satu jembatan ini aja, tapi nunjukin pemahaman yang lebih luas kalau pembangunan berkelanjutan itu penting banget buat kesejahteraan jangka panjang masyarakat Indonesia dan warisan alamnya yang tak ternilai. Waskita bertujuan memastikan kemajuan itu nggak mengorbankan lingkungan secara permanen. Dedikasi ini juga sejalan sama pimpinan perusahaan yang sadar betapa pentingnya infrastruktur kayak gini buat mengurangi dampak pembangunan ke lingkungan. Investasi Waskita di teknologi ramah lingkungan dan perhatiannya yang cermat pada prinsip desain ekologis nunjukin komitmen yang lebih dari sekadar ikut aturan. Jembatan ini jadi simbol harapan,
contoh nyata gimana rekayasa yang dipikirkan matang dan rasa hormat yang dalam terhadap alam bisa membuka jalan buat masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis buat Kalimantan dan untuk Indonesia.